Indonesia. Sang beliau Liliana Natsir ya, Cibutet. Selamat sore Cibutet. Mbak Naf, apa Selamat kabar sore. sore ini? Sore. Luar biasa banget, tetap penuh semangat dong ya pastinya ya Semangat Cibutet Mbak Naf dong. ya. Pasti dong. Jos, jos, jos gandos. Nah, kita kepo nih. Kira-kira nih setelah lama kita dengar kabar kan Cibutet juga udah pensiun ya kan. Kira-kira kesibukan Cibutet sehari-hari apa nih? Kita kepo nih. Oke, setelah pensiun itu kan memang rutinitas kayak jadi atlet itu kayak latihan apa kan udah enggak. Ya, Jadi betul. sekarang ini setelah pensiun itu ya konsen dengan bisnis, membangun relasi, banyak ketemu orang sehingga ada banyak peluang-peluang lah yang bisa dikerjakan untuk bisnis itu gitu. Kalau dulu kan kita lebih kayak fokus tertutup karena apa? Bukan tertutup sih, karena kita memang rutinitasnya pagi udah di lapangan, sore juga udah di Benar banget sih. lapangan, terus pertandingan gitu kan. Jadi ketemu orang luar tuh jarang gitu. Paling ketemu keluarga atau teman-teman deket aja. Nah, setelah pensiun itu ada yang ngajak ketemu, ayo deh gitu karena lebih banyak waktu kan gitu. Lebih fleksibel Siapa tahu ya. ada siapa tahu kan ada peluang. Makanya kan nggak kenal maka tak sayang. Itu betul tuh. Jadi kalau harus kenal dulu baru nanti ya terbukalah peluang-peluang itu. Ted, gue ada ini nih, lu mau nggak? Ted, gini gitu. Jadinya berkembang gitu dari teman ke teman gitu. Ya. Gitu sih. Yes, benar banget, luar biasa, harus tetap produktif, semangat api Ya. membara juga tidak boleh padam ya. Harus Cibutet ya, Banaf ya. Nah, Yo. kira-kira nih, kita pengen tahu juga nih, kenapa sih Cibutet tuh milih bulu tangkis sebagai olahraga yang digemari nih? Kan dari sekian banyaknya jenis olahraga nih, dari awal mungkin dari kecil, kenapa milihnya bulu tangkis sih? Oke. Tanpa mengucilkan olahraga lain ya, tapi Yes, benar. Yang kita tahu adalah di Indonesia ini bulu tangkis salah satu olahraga yang menjadi andalan, yang sering atau udah langganan lah menyumbang medali emas di Olimpiade. Jadi mungkin orang tua juga dulu melihat wah bulu tangkis ini punya masa depan yang bagus kalau anak saya memilih olahraga ini gitu. Jadinya lebih diarahkan ke bulu tangkis. Kebetulan saya juga suka gitu dan dulu jujur suka semua olahraga sih. Tapi karena kita masih kecil kita nggak bisa spesifik kan. Akhirnya orang tua yang mengarahkan untuk ini bulu tangkis saja deh gitu dimasukin ke klub, coba latihan dan ya puji Tuhan sih mungkin ada bakat terus dimasukin ke klub di Jakarta dan akhirnya bisa sampai masuk ke pelatnas dan bisa berprestasi di level dunia gitu. Betul luar biasa banget. Perjalanannya cukup panjang nggak sih ya Cibutet ya? Waduh, bukan panjang lagi kalau mungkin kalau teman-teman cuma ngelihat ujungnya doang, wah enak ya juara Olimpiade dapat bonus, dapat ini, dapat itu gitu ya. Tapi perjalanan dari kecilnya awal main, terus harus ke Jakarta pisah dengan orang tua, terus harus bersaing juga di Indonesia, baru masuk ke pelatnas. Di pelatnas juga bersaing dengan teman-teman sehingga dikirim ke dunia dan bersaing juga di dunia gitu. Jadi ininya banyak ya, tahapannya banyak gitu dan melewati lika-liku yang nggak mudah juga gitu. Bukan nakutin ya, tapi jadi atlet itu harus tough, maksudnya harus benar-benar punya mental baja, harus benar-benar fokus. Dan apa ya, dan memang udah milih itu harus all out. Nggak bisa terus kayaknya, saya mau milih separuh-separuh deh sekolah dulu deh atau bulu tangkis dulu deh gitu. Jadi memang udah harus fokus aja belum tentu bisa juara, apalagi kita pecah-pecah gitu. Yes, luar biasa banget, thank you banget ceritanya nih Cibutet. Nah, oke, mungkin dari Arek ingin menanggapi? Ya, pastinya senang banget ya bisa ngobrol bareng Mbak Naf dan juga Cibutet, sang legenda bulu tangkis Indonesia. Siapa yang nggak tahu gitu ya seorang Liliana Natsir gitu ya dengan perolehan sederetan prestasi yang telah dicapai gitu, mulai dari kejuaraan dunia, BWF, Olimpiade, Rio de Janeiro, dan juga terakhir kemarin namanya terukir gitu di Hall of Fame 2022 ya. Luar biasa banget. Biasa sekali pastinya. Di hari spesial ini pastinya kita akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua nih yang nonton, dan gak hanya itu, kita juga akan bagi-bagi tiket nonton langsung final Open di tahun 2023 nanti. Seru banget tiket gratis ya. Stay tune terus, ajakin teman-teman kalian semua buat join yang ramai ya, supaya berkesempatan untuk mendapatkan tiket Indonesian Final secara cuma-cuma pastinya. Yes, benar banget. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa cek juga di postingan kita sebelumnya di Instagram @BRI_Centang_Biru. Kalian cukup lampirkan bukti bahwa kalian sudah melakukan opening account melalui direct message kita ke Instagram @BRI_Danarasa atau email ya. Alamat emailnya juga ada di postingan tersebut.
Tapi DM juga nggak apa-apa, kita akan tetap kumpulin juga data-datanya. Jadi pastiin kalian direct message atau DM kita bukti-bukti bahwa kalian sudah lakukan opening account. Nah, oke, Mbak Naf, Cibutnet, kita back to topic nih. Karena bentar lagi kan Indonesia Open nih. Mungkin sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, dari kacamata Mbak Naf, gimana sih sosok seorang Liliana Natsir yang selama ini kita kenal sebesar itu namanya di Indonesia gitu. Silakan Mbak Naf. Putus-putus ya? Iya. Saya putus-putus. Suaranya agak terputus ya, Mbak Naf ya. Bang udah oke belum? Halo? Nah, mantap. Silakan Mbak Naf. Iya, jadi aku tuh udah cukup lama lah ya ngikutin Cibutet juga dari dulu. Dan kalau ngelihat Cibutet itu adalah paket lengkap seorang atlet bulu tangkis. Dia bisa jadi panutan untuk terjunnya dari segi kedisiplinan, bagaimana dia latih di lapangan. Dan walaupun dalam posisi menjadi senior, sudah mendapat banyak gelar, tapi Cibutet tuh tetap memberikan contoh gitu. Walaupun udah senior, udah banyak gelar, bukan berarti udah males-malesan atau benar banget sih. Itu enggak sama sekali. Bahkan sampai di penghujung karir itu, aku lihat Cibutet di lapangan saat latihan tuh benar-benar sungguh-sungguh banget. Bener kata Cibutet tadi, ketika udah memilih menjadi atlet bulu tangkis, memang harus fokus banget, karena yang fokus aja belum tentu jadi, apalagi yang nggak fokus gitu. Jadi apa ya, benar jiwa-jiwa keatletannya itu benar-benar bisa banget dilihat gitu loh. Kalau mau lihat atlet sukses, lihat tuh Liliana Natsir kesehariannya. Luar biasa. Panutan ya, panutanku. Cibutet luar biasa ya, luar biasa kan, Nah, setuju banget ya, Mbak Naf, pastinya. Nah, untuk Cibutet sendiri nih, boleh diceritain nggak sedikit nih pengalaman yang paling berarti yang nggak akan pernah dilupain gitu semasa bertanding dulu tuh. Yes, silakan Cik. benar banget. Sebenarnya setiap pertandingan itu pasti ada memorinya masing-masing ya, masih ada suka dan dukanya juga gitu. Tapi ya pasti sesuai dengan tahapan level pertandingan. Jadi yang berkesan itu pastinya kalau buat saya Olimpiade. Enggak di bawah itu ada kejuaraan dunia, ada All England, tapi ya pasti Olimpiade karena ya kita tahu Olimpiade itu semua atlet mengimpi-impikan jangankan dapat medali, ikut aja udah syukur ya. Udah satu kebanggaan karena kan hanya berapa atlet aja yang bisa ikut kan, dan apalagi bisa dapat medali gitu, dan puji Tuhan saya dikasih kesempatan, dikasih rezeki main di atas, saya bisa dapat medali emas gitu. Itu juga maksudnya buat saya tuh udah pencapaian terbaik saya gitu. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan. Ya lika-liku dalam menuju Olimpiade itu pasti banyak, ada maksudnya kurang cocok dengan Owi, sempat juga nggak performanya nggak bagus, terus sempat nggak percaya diri walaupun waktu itu di ranking 4 gitu, sempat juga merasa kalau nggak bisa gitu, cuma jadi partisipan doang di Olimpiade. Jadi itu campur aduk juga sih feel-nya waktu itu, tapi ya dengan semangat, dengan tekad, dengan fokus, kerja keras, kerjasama yang baik dengan Owi, dengan pelatih, dengan semua, ada dokter gizi, ada pelatih fisik, semuanya itu kita bisa kompak. Ya akhirnya di 2016 saya dan Owi mengejutkan bisa memberikan medali emas untuk Indonesia. Nggak usah luar biasa banget, dan kayaknya itu kita berdua juga menyaksikan langsung ya pertandingan ya, Rek, luar biasa banget. Lawan wakil Malaysia ya, Cim. Iya. Saya pertaruhannya di semifinal sih sebenarnya, kalau mungkin ngikutin ketemu Cina kan, Changnan Seoyunlei. Jadi sebelum Olimpiade itu saya mungkin kurang 6 atau 7 kali ketemu mereka, nggak pernah menang. Nah di semifinal Olimpiade ketemu dan bisa menang gitu. Di situ sih pertaruhannya. Kalau udah di final, bukan, sekali lagi bukan mengentengkan Malaysia, tapi head to head memang lebih banyak menang saya dibanding Malaysia gitu. Jadi di atas kertas itu kemungkinan saya bisa mengatasi, tapi ya namanya di pertandingan kan nggak ada yang bisa pasti gitu, tetap dipersiapkan dengan baik sih. Benar banget. Nah dari sini kita bisa ngeliat nih bahwa jerih payah konsistensi latihan itu perlu, tapi masih banyak faktor pendukung lainnya seperti hal-hal yang lain. Mungkin kita juga harus support dengan doa dan blessings dari orang tua dan kerabat terdekat juga itu sangat penting untuk menjadi faktor ya untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan kita ya. Setuju. Luar biasa banget. Mantap banget nih emang legend kita yang satu ini. Nah, menurut Mbak Naf sendiri nih sebagai jurnalis, dalam menyambut Indonesia Open nih, bentar lagi kan Indonesia Open nih,
Kira-kira apa nih yang biasa dipersiapkan menghadapi laga yang bisa dibilang udah berskala internasional ya, Rek Betul ya? banget pastinya. Mengingat penggemar bulu tangkis yang luar biasa banyaknya dari berbagai penjuru dunia, ya kan? Biasanya Istora itu penuh tuh Mbak pastinya tuh. Pasti full, pasti full. Setiap tahun Sorry mana? Ini Soalnya kayaknya agak terputus lagi Mbak. iya, Iya. agak hilang-hilangan. Wih, rame banget nih BTW yang nonton nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah join, nontonin ngobrol seru bareng kita ya, bareng salah satu legend dari Indonesia. Dan Mbak Naf juga udah hadir di sini. Silakan Mbak Naf, mungkin bisa dicoba kembali suaranya. Masih putus-putus. Masih agak terputus ya. Oke. Nah, oke, silakan Mbak Naf. Iya, jadi Indonesia Open tuh salah satu turnamen yang ditunggu-tunggu ya setiap Ya. tahunnya. Animo sangat besar. Wah, terputus kembali. Kayaknya ada kendala headset atau jaringan mungkin Mbak Naf, sorry. Oh, oke. Nah, ini Sebentar ya. jelas nih Mbak Naf. Ini Ini jelas. Kali ini jelas nih. Kalian jelasin. Yes. Iya, jadi pastinya kita persiapannya banyak banget ya. Kalau sebagai host kita juga pasti berharap turnamen ini kan dari tahun ke tahun menjadi turnamen terbaik ya di dunia penyelenggaraannya. Jadi kita pasti excited banget dan juga dari minggu-minggu sekarang ini kan udah ada tur Asia ya dari Singapura, sebelumnya ada Malaysia kan gitu. Jadi kita pasti sebelum liputan udah ngebaca nih peta-peta persaingan dan kira-kira seperti apa nanti. Dan kita berharap juga nanti di Indonesia wakil-wakil Indonesia bisa dapat gelar ya, bisa di podium tertinggi gitu. Amin. Amin. Oke, nah kalau dari kacamata Cibutet sendiri nih yang memang sudah terjun langsung gitu ya di dunia atlet bulu tangkis Indonesia, ada nggak kira-kira hal kecil yang ternyata sangat penting gitu untuk disiapkan dalam menyambut Indonesia Open nanti, khususnya untuk atlet Indonesia? Benar, Oke. ini menarik nih. Ya. Oke, sebenarnya bukan hal kecil juga sih. Mungkin secara tanpa disadari mental itu harus dipersiapkan benar-benar. Karena yang saya alamin adalah bertanding di kandang sendiri atau di tuan rumah sama bertanding di luar itu beda. Karena gini, ekspektasi keluarga, teman-teman yang nonton langsung sama masyarakat pencinta bulu tangkis yang nonton langsung pasti kan besar. Benar. Itu juga secara tidak langsung pasti menjadi beban buat kita. Berarti walaupun nggak langsung diutarakan ke kita, tapi kita tahu gitu. Maksudnya berasa bahwa, aduh, ekspektasi masyarakat Indonesia ini atau keluarga atau teman-teman ini pengen saya juara di sini gitu. Jadi dengan ekspektasi itu kita sendiri harus siap. Maksudnya siap itu udah mati mengontrol emosi, mengontrol keinginan menggebu-gebunya untuk pengen juara. Karena kalau menggebu-gebu, terlalu menggebu-gebu nggak bagus juga karena kita nggak bisa mengontrol. Berarti, harusnya kita main dengan strategi seperti ini karena kita terlalu menggebu-gebu, jadi strateginya nggak jalan gitu. Terus kedua, kadang-kadang ya banyak penonton, ramai penonton, yang supporter kita bagus, kita seneng gitu, bikin lawan juga pasti grogi. Tapi di kitanya sendiri juga kadang-kadang terbawa. Contoh nih, itu kan disuruh gitu. Padahal lawannya tuh udah siap, harusnya kita main pelan dulu gitu. Akhirnya karena itu kita pengen juga gitu, pengen main keras sehingga cepat mati. Tapi kenyataannya nggak mati gitu, malah bumerang buat kita, lawannya udah siap kayak gitu. Jadi itu mungkin yang saya alamin. Ketiga, fokus itu biasanya gini, tanpa disadari kalau di luar negeri kan sedikit keluarga atau teman-teman yang nonton, paling cuma fans saja pencinta bulu tangkis. Nah, kalau di tuan rumah biasanya temen atau saudara pengen nonton dong, padahal kita lagi fokus nih, cariin tiket dong, gue mau nonton nih gini-gini. Nah, siasatnya adalah setelah saya pelajari, dulu saya juga nggak cuek gitu. Siasatnya adalah sebelum bertanding, kita udah siapkan dulu, keluarga siapa nih yang mau nonton gitu. Ya kita cariin tiket dan kita udah siapkan tiketnya. Sehingga pada saat kita main, nggak usah pusing, mereka masuk sendiri, keluar sendiri, tiket udah ada. Tapi kalau kita nggak prepare, kadang-kadang karena namanya keluarga atau teman dekat, nonton dong, lu mau main, tiket gimana sih, gue susah dapet, mungkin udah habis atau nggak kebagian. Itu hal yang nggak bisa dikontrol juga ya, Cibutet ya. Bingung mau beli di mana, kita kan nggak mungkin ngeliat handphone juga, kadang-kadang iya mau nonton, kasihan. Itu menjadi kepecah-pecah secara tidak langsung. Itu mungkin itu hal kecil ya, yang kita juga tanpa kita sadari itu juga
memecahkan fokus kita gitu. Jadi itu masukan dari saya untuk teman-teman adik-adik atlet yang mau bertanding, teman-teman atlet Indonesia yang bertanding di Indonesia nanti. Semoga mereka juga sudah melakukan itu ya, maksudnya udah prepare sebelumnya sehingga tidak mengganggu konsentrasi mereka pada saat fokus bermain tanding di lapangan. Oke, luar biasa banget nih. Oke, kita kirimkan doa sekencang-kencangnya. Semoga atlet-atlet dari Indonesia diberikan kesuksesan dan kemenangan ya, yang luar biasa di Indonesia Open nanti. Amin. Amin. Nah, sebelum pembahasan seru selanjutnya, kita mau ngasih tahu lagi nih buat teman-teman yang baru join mungkin ya, kita akan bagi-bagi tiket nonton langsung final Indonesia Open di tanggal 18 Juni 2023 nanti. Maka dari itu, stay tune terus, ajakin teman-teman kalian yang baru join, yang rame ya, supaya kebagian kesempatan untuk mendapatkan tiket final Indonesia Open secara cuma-cuma. Sekali lagi, kalian bisa cek syarat dan ketentuan postingannya di postingan sebelumnya, maksudnya di Instagram @berry_dan_raisa. Kalian cukup lampirkan bukti bahwa kalian sudah melakukan opening account melalui DM ke Instagram @berry_dan_raisa yang centang biru pastinya. Ya, thank you banget Mas Arik. Maka dari itu ajakin teman-teman kalian yang rame nonton bareng-bareng, ngobrol bareng legend di sini kapan lagi ya kan? Ngobrol langsung sama Cibutet dan Mbak Naf nih, selaku jurnalis bulu tangkis yang udah lama banget berkecimpung nih ya, ngikutin setiap pertandingan, serunya gimana. Justru bener kayak kata Cibutet tadi, bahwa lika-liku perjuangan di tengah proses mencapai keberhasilan tuh justru di situ bumbu-bumbu serunya ya Cibutet ya. Iya, betul. Itu yang harus kita hadapin lah. Itu nggak bisa kita hindari karena ya nggak ada lah maksudnya yang bisa mencapai puncak kalau tidak melewati kegagalan, terus down. Bener banget. Itu mungkin bukan hanya di atlet aja ya. Mungkin saya rasa semua orang mungkin bisa akan mengalami itu gitu. Satu lagi masih ada yang komen nih. Kenapa live-nya katanya pas juga ada badminton? Pecah tuh. Bener banget. Lagi Singapura Open ya ini ya. Iya, lagi Singapura Open harusnya ya. Itu tadi ada yang komen tuh. Saya baca. Iya, benar banget. Karena mungkin emang sudah jodohnya kita berbincang bersama saat ini juga. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi di momen selain jam yang sekarang ya, Rick ya, bersama Cibutet dan Banaf. Ya. Mudah-mudahan ke depannya tetap ikut live kita juga ya pastinya. Ya. Benar banget, jangan jadi alasan buat nggak nonton. Karena ada tiket gratis loh buat final Indonesia Open. Itu tiket gratis itu bukan harganya doang yang mahal, Betul. tapi dapetin tiketnya itu juga susah. Betul banyak yang udah habis. Betul. Cibutet. Bener, itu dia. Bener, thank you banget Cibutet. Bener banget itu. Maka dari itu kalian harus bold, italic, underline tuh kata-kata Cibutet barusan tuh. Perjuangannya bukan main ya, Rick ya. Iya, bener banget itu mendapatkan tiket final ya apalagi. Gak main-main. Wah, luar biasa. Effortnya luar biasa. Mungkin kalian banyak yang kecewa, kemarin sudah kalah nge-war tiket konser, ya kan? Sekarang mungkin ada yang desperate atau ada yang kurang pede untuk, aduh, gue dapet nggak ya tiket Indonesia Open? Kita berikan kesempatan buat kalian-kalian, jangan sampai ngedown, kita buka kesempatan dan berikan semangat yang maksimum nih buat Beritas dan Insan Pilihan semua yang nonton. Nah, oke, kita back to topic. Kita tadi udah ngebahas mengenai persiapan menghadapi Indonesia Open nanti ya. Nah, pastinya sekarang kita juga pengen ngebahas persiapan menghadapi masa depan nanti nih. Pastinya kita semua juga tahu dan aware ya bahwa sekarang juga harga-harga bahan pokok banyak yang naik ya kan. Biaya konsumsi sehari-hari meningkat. Kemarin saya juga beli sawi yang biasanya cuma 8.000 sekarang bisa 60% yang naik ya. Harga telur juga naik tuh Mas tuh. Bener banget bisa 2 kali lipatnya nih. Pastinya konsumsi sehari-hari yang meningkat ini bikin kita jadi mikir nggak sih, nabung itu kayaknya nggak cukup deh. Kita harus mulai berinvestasi nih kayaknya nih, biar di masa depan nanti hidup kita bisa lebih pasti nih. Dan kebetulan saya dengar juga nih Mbak Nam sama Cibutet juga sudah mulai berinvestasi ya pastinya ya. Tidak hanya berinvestasi untuk keselamatan atau kesehatan melalui olahraga, tapi juga berinvestasi untuk bisa merdeka finansial. Nah, menurut Mbak Nam dan Cibutet nih, strategi apa nih yang diperlukan atau yang diterapkan oleh muda-mudi sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih pasti? Mungkin bisa dari Mbak Nam dulu. Oke. Iya benar tadi ya, karena kalau kedepannya itu kebutuhan dan harga-harga tuh naik, belum lagi nanti ada inflasi. Jadi kalau nabung aja ditabung pasti nggak akan cukup. Kita harus mulai aware mengenai bagaimana itu investasi dan goal-goal apa nih di masa depan yang perlu kita persiapin gitu.
Jadi jangan sampai nih kita lagi pas sehat-sehatnya banyak duit dipakai sebisanya terus nabung secukupnya, nanti pas udah nggak kerja atau misalnya kita sakit ada kebutuhan-kebutuhan khusus itu malah kita nggak antisipasi. Makanya kalau aku juga udah mulai nih investasi di beberapa instrumen gitu, dan sekarang aku juga kan punya anak ya, jadi aku juga persiapin buat investasi pendidikannya dia ke depannya seperti apa, terus persiapin dana pensiun, macam-macam. Kita tergantung goal-goal yang mau kita capai di masa depan. Nah, kalau sejauh ini investasi yang aku lakukan itu ada di reksadana, terus aku juga mulai belajar-belajar di saham, dan ada beberapa instrumen yang aku coba tergantung dengan kebutuhan ya. Ada yang jangka pendek, jangka panjang, bagaimana yang lebih liquid, yang bisa dicairkan dengan cepat, seperti itu. Jadi menurut aku nih, khususnya nih apalagi mungkin penonton kita banyaknya yang muda-muda ya, badminton Bener banget. baru kerja atau pada freelance gitu, mereka jangan sampai terlena gitu dengan masa muda, harus benar-benar mempersiapkan berinvestasi. Mungkin salah satunya melalui ini ya, BRI Reksadana ini gitu. Bener Mungkin banget. belajar, lihat di Instagramnya seperti apa, dan mulailah berinvestasi sedini mungkin gitu, karena nggak ada kata terlambat. Bener banget, thank you banget nih insight menariknya dari Mbak Naf. Nah, kalau dari kacamata Cibutet sendiri, gimana nih kiat-kiat atau strategi menuju masa depan yang lebih pasti? Mungkin kalau saya memposisikan sebagai atlet ya. Maksudnya atlet itu kan ada masanya ya, ada masanya nggak panjang gitu ya, nggak kayak kita ngomong dokter atau yang lain itu kan makin tua itu makin mahal pengalaman gitu kan, mahal. Kalau atlet makin tua nih kayak saya nih kena cedera lutut nih ya kan, salah satunya contoh. Oh iya, kita dengar kabar juga kalau sempat cedera lutut ya, Cibutet ya, semoga cepat sembuh, cepat normal kembali dan bisa lancar beraktivitas kembali ya. Amin. Mungkin akumulasi dulu latihannya, mungkin overuse ya, pasti udah terlalu dipakai terus, akhirnya cuma main have-fun aja, kemarin bisa putus gitu kan. Cuma anyway ya, tetap ada bersyukurnya seperti yang saya bilang. Yang nggak kena pasti atlet lah. Kalau pas masih aktif itu, aduh rasanya kayak gimana ya, pasti down, terus bisa main lagi nggak ya gitu. Terus yang ini nih maksudnya ya ambil dari sini ya, itu yang pentingnya kita harus mikirin masa depan. Contoh lah kayak gini, kalau kita nggak prepare, kalau udah cedera kayak gini terus kita bergantung hanya dari bulu tangkis aja atau olahraga aja, ini gimana gitu, posisinya kan cedera nih, nggak bisa ngapain. Jadi ya kalau saya dulu sebagai atlet, mungkin karena waktu kita kurang, pengalaman kita kurang dalam berbisnis, dulu tuh yang kita merasa aman emang nabung atau didepositokan. Tapi sekarang mungkin lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi, kalau kita punya teman dekat atau saudara mau bisnis bareng yang kita percaya, ya kita bisa juga gitu untuk investasi, dalam arti nanam uang nih di dia, modal dengan perjanjian yang maksudnya yang proper, terus nanti investasikan untuk apa nih, bangun perumahan atau bikin satu bisnis franchise seperti apa gitu. Ini sekarang kan lebih berkembang ya, kalau dulu zaman saya mungkin lebih sedikit lah gitu, sekarang udah lebih maju, sehingga ya banyak peluang. Nah, dan tadi juga katanya Mbak Naf, ya mungkin bisa ikut kayak BRI Reksadana, itu kan udah pastilah aman gitu. Terus atau banyak tawaran-tawaran menarik juga. Biasanya kan, ada investasi ini, investasi itu, macam-macam ya. Itu juga bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang masih muda-muda, yang juga takut dengan resiko ya. Karena kan kadang-kadang, duit gua seada-adanya, gua mau taruh situ, ntar kalau hilang gimana gitu kan. Dan udah susah payah nyari gitu. Nah, itu yang harus juga dipikirkan untuk masa depan, karena ke depan itu kita nggak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Kayak saya nggak nyangka juga, saya bisa udah pensiun, saya bisa kena cedera ini gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya life must go on, memang udah terjadi ya, saya harus tough, harus sabar, dan harus dihadapin. Ya mau bilang disyukuri juga. Ya kadang-kadang juga kesel gitu, kok bisa terjadi sama saya. Cuma ya inilah maksudnya kenyataan yang harus dihadapi ya. Untuk kedepannya saran saya untuk ya masih muda-muda, atlet-atlet, jangan boros-boros, pikirin investasi, pikirin bagaimana cara mengelola uang, sehingga nanti kedepannya setelah pensiun atau udah berumur, udah tinggal menikmati. Betul. Oke, luar biasa.
Luar biasa, keren banget insight-nya, thank you banget Cibutet. Nah itu kaum muda-mudi jangan jadi alasan kapanpun dan dimanapun kalian berada, tetap harus ada semangat, tetap ada kemauan untuk mulai berinvestasi, mikirin masa depan ya. Pastinya Jangan mikirin ego sesaat. investasi jadi mungkin lah intinya ya dari Yes. dan Banaf ya. Bener banget. Nah ini mungkin boleh di-spill nggak nih kira-kira Cibutet? Instrumen investasi apa nih yang kira-kira Banaf atau Cibutet Miliki sekarang ini yes. gitu loh. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke properti ya. Properti Oh, itu oke. seperti kayak ruko, Oke. kayak tanah, rumah gitu. Jadi itu kan dapat sertifikat ya SHM, udah Betul, aman. betul. Yang penting belinya dengan surat-surat yang lengkap ya, Yes. pengembang yang terpercaya gitu. Nah, Kita pegang sertifikat, nah itu bisa kita kelola, disewakan, atau nanti kalau udah berlipat-lipat keuntungannya bisa dijual kembali dan cari lagi area mana yang lagi berkembang dan kita beli lagi. Terus nanti kalau udah naik lagi kita jual lagi gitu. Sekarang sih sementara seperti itu, dan juga ada bisnis tempat masas dan refleksi gitu, dan juga jadi developer kecil-kecilan lah. luar biasa nih buat teman-teman yang pengen pijat refleksi bisa langsung main Instagram Cibutet ya. Iya, Istirahat sejenak ya. Nah, kalau dari Banaf sendiri gimana? Kalau dari aku ada beberapa instrumen yang aku pakai buat investasi. Awalnya tuh dulu deposito ya, cuman ternyata deposito kurang lah ya kalau untuk investasi. Jadi aku ke reksadana pasar uang, reksadana tetap, terus aku juga belajar nih untuk berinvestasi di saham, sama kalau ya yang kecil-kecil mungkin beli ini ya emas kali ya, mungkin kalau Ya, bisa. dana pendidikan kayak gitu mungkin amannya. Untuk yang jangka pendek aku pakainya yang emas kayak gitu. Sejauh ini sih itu. Luar Oke. biasa banget. Ini menarik banget ya, Ya. insight dari Banaf dan Cibutet. Luar biasa, thank you banget nih. Nah, ini kita pengen lurusin dikit nih. Tadi ada beberapa komen dari teman-teman yang nonton juga. Ada yang menyebutkan bahwa BRI Reksadana. Nah, ini nih kita pengen lurusin bahwa kita tuh namanya BRI Dana Reksa Sekuritas. Reksadananya Produknya. adalah produknya. Produk. Betul. Nah, mungkin buat teman-teman bisa nonton juga edukasi video kita di YouTube ya, Rick ya. Lengkap banget pastinya udah. Bener banget, biar nggak keliru nih reksadana sama dana reksa gitu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin nih, Ci, untuk Cibutet ya. Ya. Siapa sih yang paling berjasa di karir Cibutet bisa sampai juara Olimpiade kemarin gitu loh, Cibutet? Oke. Kalau saya bilang berjasa itu semua. yang ada di Pastinya sekitar ini ya, saya waktu persiapan synchronize ya. berjasa. Mulai Ya. dari keluarga, mulai dari teman-teman, mulai dari pelatih, pengurus, pelatih fisik, halo? Ya, aman-aman. Ya, Ci, aman. pelatih fisik, yang ada di PBSI, semuanya yang menyiapkan kita makanan, membersihkan lapangan, itu juga kita nggak bisa, semua itu ikut membantu dalam prestasi kita gitu. Dan juga pastinya doa dari masyarakat Indonesia. Pasti. Itu yang juga nggak sangat penting ya. Jadi saya bilang satu atlet itu bisa mencapai prestasi itu nggak bisa berjalan sendiri atau cuma sama partnernya aja atau cuma sama pelatihnya aja. Pasti di sekeliling itu mungkin ya kayak jurnalis kayak Mbak Naf, terus yang lain-lain juga kan mensupport lewat berita dengan berita-berita yang positif. Lilian Rentoy melaju dengan pasti, dengan mantap, dengan apa, kan bahasa-bahasa Benar positif banget. itu juga membuat membangkitkan apa ya, semangat dan Yes, benar banget. jiwa kita jadi wah, kita pasti bisa nih, kita harus berjuang nih. Itu juga semua mendukung gitu di prestasi kita gitu. Oke, thank you banget nih Cibutet jawabannya. Oke, mungkin karena kita juga sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih banyak nih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan dari Mbak Naf dan Cibutet. Mungkin dari Mbak Naf ada quotes menarik untuk menyemangati muda-mudi Indonesia kita biar masa depannya lebih dipikirin lagi, lebih matang lagi, ya kan? Silakan Mbak Naf. Iya, buat teman-teman nih yang masih muda-muda, mungkin yang baru-baru berkarir, mungkin banyak yang YOLO gitu ya. Betul. Jangan YOLO banget gitu ya, karena kita masa depan tetap harus dipikirin. Dan jangan takut misalnya kita udah merasa aduh jangan-jangan terlambat. Enggak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Once kita tahu baru sadar gitu harus investasi, nggak apa-apa, langsung mulai aja dan terus belajar. Dan apa ya,
hati-hati juga terjebak sama investasi bodong. Ya, Jadi nah. pilih yang gitu ya, yang aman dan sudah terjamin seperti itu. Oke, thank you banget Manaf. Oke. Untuk Cibutet sendiri, silakan ada quotes of the day. Oke, kurang lebih hampir sama sih. Maksudnya nggak ada kata terlambat. Jika kita pengen berinvestasi, dimulai dari sekarang. Kadang-kadang orang berpikir, wah kayaknya gue udah terlambat deh. Nggak ada kata terlambat gitu. Kita mulai sekarang juga nggak terlambat. Yang penting itu tadi yang benar kata Mbak Naf, cari yang aman, jangan yang menawarkan keuntungan yang luar biasa tapi nggak masuk akal gitu kan. Yang kita tahu adalah banyak ya sekarang seperti itu. Jadi cari yang aman sehingga kita juga nggak was-was, kita makan enak, tidur enak, dan kita bisa menikmati keuntungan itu. Dan juga satu, tetap semangat, kita masih muda, terus berjuang, jangan ada kata menyerah, dan selalu fokus apa yang kita kerjakan. Gitu. Mantap, luar biasa banget. Ya. Mbak Naf, Cibutet, thank you banget untuk waktu dan kesempatannya. Kita berikan doa terbaik untuk Mbak Naf dan Cibutet juga supaya cederanya lekas pulih ya. Amin. Dan kita ini juga banyak juga yang doain nih. Iya, Terima kasih yang udah doain. Thank you banget nih teman-teman yang udah nonton dan doain yang terbaik buat kita semua. Yes, dan kita juga berikan doa terbaik untuk atlet-atlet Indonesia ya menyambut Indonesia Open nanti. Semoga diberikan kelancaran, semangat api membara yang tidak pernah padam. Amin. Yes, thank you banget untuk waktu dan kesempatannya Mbak Naf, Cibutet, selamat sore. Semoga senantiasa sehat sejahtera selalu. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton live sore ini, mulai berinvestasi dari sekarang menuju masa depan yang lebih pasti. Thank you semua, selamat sore. Ya, makasih. Thank you. Thank you.